Yono sudah berangkat kerja sejak subuh, mendengarkan ibunya, Bu Mila, yang duduk di kursi kayu sambil menahan nyeri gelutut. Erni, menantunya sekaligus istri Yono, sedang bersantai di ruang tengah. Erni, nak, ya tolong ambilin arangan gak buat ibu, 1 gelas saja. Aduh Bu, baru aja keluar ini, belum 5 menit, udah disuruh-suruh lagi. Kenapa sih buat ke dapur sendiri aja? Pak jaraknya deket. Kaki ibu ini masih sakit, nak. Jalan sedikit aja rasanya nyeri, apalagi kalau dipaksa bolak-balik. Takut nanti malah makin parah. Kan kalau gitu, ibu jadi kebiasaan manja. Saya aja, harus aku yang urus. Aku juga di rumah, pengen tenang lah. Bukannya dia saat digangguin. Ibu tahu kamu yang kegiatan, tapi ibu udah tua. Ya begini, emang kadang butuh bantuan dari anak ke menantu. Bantuan sih bantuan, tapi kalau hampir tiap hari aku terus disuruh-suruh, gimana aku gak kesel? Apalagi kalau Yono gak ada di rumah beban, kayak jatuh ke aku. Rasanya aku ini gak punya waktu tenang. Tiap kali aku santai, pasti ada aja yang ibu minta. Ya sudah, ibu coba jalan pelan-pelan ke dapur ya. Kalau sampai jatuh ke Soleo, jangan nyalain aku ya. Gue gak mau ribet lagi kalau ada apa-apa. Adeh, yaudah deh aku ambilin. Jangan jadi ini kebiasaan ya Bu. Aku bisa beneran capek kalau tiap hari kayak gini. Makasih ya Erni, ibu gak mau buat kamu capek. Emang badan ini udah gak kuat kayak dulu. Makanya dari dulu ibu tuh jaga kesehatan biar gak gampang sakit. Jadi ya sekarang aku kan yang kena repotnya di rumah. Namanya umur, nak. Walaupun kita berusaha jaga kesehatan, kalau waktunya tubuh melemah, ya bakal tetap terjadi. Erni pun mengambilkan air minum. Nih, minum cepetan. Aku mau balik main HP, jangan bikin lama. Makasih banyak, nak. Semoga apa yang kamu lakuin dibalas kebaikan. Sini dah, aku mau balik ke dalam. Beberapa hari kemudian, di kampung ada acara besar. Sore itu, Yono sudah rapi bersiap ke rumah untuk Pak RT. Erni duduk di samping Gumila. Oh, gitu ya Mas. Udah dah, gak apa-apa. Saya emang bener juga. Kalau aku pergi siapa yang jagain ibu? Jadi aku di rumah aja biar Mas gak kepikiran. Nah gitu, jadi aku tenang ninggalin rumah. Mas gak usah khawatir, aku jagain kok. Udah sana, berangkat aja. Makasih ya Er, aku tahu kamu juga capek, tapi aku percaya kamu bisa tanggung jawab kok. Iya Mas, udah sana jalan. Ibu, aku pamit dulu ya, doain acaranya lancar. Nanti kalau selesai aku cepet-cepet pulang. Iya, nak. Hati-hati di jalan. Semoga lancar semua urusannya. Setelah Yono keluar rumah dan suara motornya menjauh, wajah Erni langsung berubah. Senyum manisnya hilang, berganti tatapan kesal. Ada Bu, Mas Yono tuh mikir aku rela banget apa jagain ibu di rumah. Agak aku juga pengen ikut, gak mau cuma diem sini. Erni, ibu gak pernah maksain kamu kok. Itu kan keputusan Yono sendiri. Nah, jangan sok gak tahu deh Bu. Kalau aja ibu sehat, pasti aku ikut juga. Tapi gara-gara ibu sakit-sakitan, jadinya aku lagi harus ngalah. Maaf ya, nak. Keadaan ini emang udah kayak gini. Ibu gak bisa milih mau sehat atau sakit. Tetep aja Bu, yang kena batunya tuh aku, bukan Yono. Mas Yono mah enak aja bisa keluar rumah, ketemu orang. Aku kejebak di rumah kayak gini, karena gak punya hidup. Kalau kamu pengen pergi, ngomong aja sama Yono, ke papa. Ngomong gimana? Mas Yono mah mesti bilang aku harus jagain ibu. Ya jelas akan dikorbanin. Mentara ibu selesai enaknya dan udah dilayanin. Ibu juga gak enak, nak. Tiap hari ngerepotin kamu. Tapi ibu udah gak kuat lagi kayak dulu. Percuma, sang anaknya ibu itu yang keadaan berubah. Tetap aja aku harus dikekang di rumah, gak bisa bebas. Sabar ya, nak. Mungkin nanti Yono ngerti posisimu juga. Sabar terus yang disuruh. Capek Bu, tiap hari tuntut sabar. Maafin ibu ya, nak. Kalau semua ini bikin kamu sengsara. Udah lah Bu, Mas ngomong. Tiap sekarang aku kesel, malah lagi harus nalahin ibu. Keesokan paginya, Erni sedang mencuci pakaian di belakang. Sampai tiba-tiba suara lirih dari dalam kamar memanggilnya. Erni, tolong ibu bentar. Ibu butuh kamu di kamar. Aduh Bu, lagi bisa juga dipanggil. Kenapa lagi sih? Abisnya nunggu bentar apa? Maaf, nak. Ibu gak enak ngomongnya. Tapi ibu tadi gak kuat nahan. Jadi ibu ngompol di tempat tidur. Ya ampun Bu, pagi-pagi aja udah bikin ribet aja. Masa iya sih orang segede ibu masih ngompol?
Maaf ya nak, ibu tadi udah tahan sebisa mungkin, tapi kaki sakit, padahal lemas. Jadi telat bawa ke kamar mandi. Alasan lagi. Ujung-ujungnya aku harus bersihin. Bener-bener gak ada habisnya. Capek tau ngurus bagian tiap hari. Ibu ngerti kamu capek nih, tapi tolong sekali ini aja, ibu gak bisa apa-apa lagi. Aku lagi sibuk nyuci. Emang disuruh ngurus kasur kayak gini. Kenapa sih gak bilang kalau udah gak kuat? Ibu juga gak tahu nak. Tadi bangun tidur, terasa pengen pipis, tapi udah lemah badannya, jadi keluar aja. Ibu gak sempet bangun. Udah deh, bersihin sini. Tapi jangan kira aku ikhlas ya. Aku ini ngerasa kayak babu di rumah. Jangan ngomong gitu nak. Udah, diem aja bu. Makin dengar suara ibu, malah makin naik darah aku. Makasih udah bantuin. Walaupun kamu marah, kalau aja ibu sehat, mungkin semua ini bisa ibu beresin sendiri. Ih, gak usah makasih. Gak ada gunanya. Tetep aja aku yang ngerjain, bukan orang lain. Ibu ngerti kamu marah nak, tapi ibu juga gak punya pilihan. Tubuh ini udah gak bisa nurut lagi. Udah deh bu, aku udah muak. Siang ini, aku mau pergi ke rumah teman aku. Sekalian nenangin diri. Meninggalin ibu sendirian di rumah nak. Nanti ada apa-apa gimana? Masa aku jagain ibu terus? Aku juga punya hidup sendiri lah. Ganti ibu sendiri lah. Aku cuma bentar. Jangan lama-lama ya, ibu takut. Ya, aku gak janji. Aku tuh butuh darah baru. Dari kepala aku tuh gak pecah gara-gara keadaan rumah ini. Siang itu, Ernie benar-benar pergi ke rumah temannya. Ia pulang saat azan asar mulai berkumandang. Begitu membuka pintu rumah, ia kaget lihat lantai penuh pecahan kaca. Toples kesayangannya hancur berantakan. Ya ampun, kok toples kesayangan aku pecah? Bu, ini kerjaan ibu kan? Jawab jujur. Iya nak, maafin ibu ya. Tadi berjalan keluar kamar sama ngeraba-raba, sengaja nyenggol, pas jatuh terus pecah. Astaga bu, toples bukan barang murah. Aku belinya pakai uang aku sendiri, malah hancur. Cuma gara-gara ibu ceroboh. Ibu gak sengaja nak, ibu juga kaget pas jatuh. Ibu ngambil sapu, biar aku kena pecahannya. Bu, kenapa sih? Ya diam aja di kamar. Kenapa keluyuran coba? Kalau ujung-ujungnya bikin masalah. Ibu tadi cuma ambil air nak, makanya ibu coba jalan pelan-pelan. Kalau usah tinggal tunggu aku pulang. Nggak perlu sok-sokan jelas sendiri. Akhirnya gini kan? Bikin aku tambah kesel. Minta maaf ya, ibu gak bermaksud bikin kamu marah. Maaf. Tiap kali ada masalah, ujungnya minta maaf. Ujung-ujungnya tetap aja aku yang rugi. Beneran, gak ada ibu ngerusakin. Semuanya bener-bener gak sengaja. Kalau aja aku inget, pas usahanya aku nabung dulu beli toples itu. Kalau bukan karena Mas Yono, udah nggak tahu lagi. Jadi, aku udah ngelakuin hal gila ke ibu. Kalau aja aku nggak inget Mas Yono, sumpah bu, aku udah lama racunin ibu. Gak bikin aku sengsara. Astagfirullah Ernie. Aku udah muak. Biar ada aja masalah baru. Aku harus nanggung semuanya sendirian. Jangan bilang gitu nak. Jangan ucapin kata-kata kayak itu tadi. Itu dosa. Ya kamu yang pada hati aku. Kalau ibu sakit hati, dari ibu sendiri. Gara-gara ibu, aku jadi kayak gini. Allah. Malam itu, suasana meja makan terasa canggung. Yono bercerita ringan, sementara Ernie duduk di sampingnya dengan wajah cemberut. Tadi di tempat kerja sibuk banget. Kerjaan numpuk banget sampai kepala pusing. Tapi ya alhamdulillah semua bisa kelar juga. Iya mas. Teruslah kalau semua kerjaan yang kelar. Loh, kenapa kamu kayak ada nggak semangat gitu? Biasanya kan kalau aku cerita kamu nyaut aja. Kenapa emang? Aku kesel mas. Toples kesayangan aku pecah tadi siang. Gara-gara ibu yang meja pas jalan. Hancur semuanya. Astagfirullah, ya udah nantiin ya, aku kasih uang biar kamu bisa beli lagi. Ganti gimana mas? Toples itu udah nggak ada lagi. Dulu aku belinya ada 2. Satu diambil sama Bu Haja, satunya aku ambil. Sekarang malah hancur gara-gara ibu. Ya udah, nanti hari Minggu aku ajak kamu ke pasar. Kita sekalian belanja bulanan. Siapa tahu ada toples yang mirip atau bukan lebih bagus dari punya kamu itu. Tetep aja lah mas, rasanya beda. Barang aku sayang dari dulu, tiba-tiba hilang gitu aja. Kecewa akunya. Aku tahu kamu sayang banget sama barang itu. Tapi jangan dipikirin berlebihan, nanti juga ada gantinya. Aku masuk kamar aja. Yono, ibu minta maaf ya.
Pas Erni tadi benar-benar gak sengaja. Ibu cuma jalan pelan-pelan, gak kuat berdiri lama. Tiba-tiba tangan ibu nyenggol. Udah Bu, nggak usah dipikirin, nggak usah minta maaf. Aku tahu kok kalau itu nggak sengaja. Tapi hati ibu jadi gak tenang nak. Soalnya Erni kelihatan marah banget. Ibu takut kalian ribut gara-gara hal ini. Dari tadi hati ibu kayak ketekan terus. Ibu takut kamu jadi gak nyaman di rumah. Gak usah takut Bu, Erni emang kadang gitu. Apalagi kalau barang kesayangan dia rusak. Namanya juga kan cewek, pasti ada perasaan lebih sensitif. Pasti ada perasaan lebih sensitif soal begituan. Iya nak, tapi tolong ibu juga jangan kepikiran masalah ini ya. Ibu takut jadi beban kamu. Enggak Bu, aku biasa aja. Udah nggak usah dipikirin lagi. Sekarang ibu mending istirahat aja, biar nggak kepikiran terus. Ya nak. Setelah memastikan ibunya berbaring di kamar, Yona kembali ke kamarnya. Bumi terdiam menatap langit-langit dengan mata berkaca, merasa sedih dengan ketidakberdayaannya. Keesokan harinya, setelah Yono berangkat kerja, suasana rumah masih sepi. Bumila duduk di kamar sambil bersandar lemah. Tiba-tiba, pintu kamar dibuka oleh Erni. Bu, naik keluar. Jangan diam aja di kamar terus. Aku butuh ibu sekarang. Cepetan. Ada apa Erni? Aku gak mau tahu. Hari ini ibu yang beresin rumah, dari ruang tamu sampai dapur. Itu ganti karena kemarin ibu udah mecahin toples kesayangan aku. Astagfirullah Ibu udah minta maaf berkali-kali soal toples itu. Nggak sengaja. Ibu juga gak nyangka bisa jatuh. Jangan gini Maaf terus. Apa gunanya maaf kalau udah hancur? Aku masih kesel. Sekarang ibu harus ganti sama tenaga ibu, biar ada balasan yang setimpal. Tapi kondisi ibu kayak gini, jalan aja kadang ngoleng. Apalagi harus beresin rumah. Ibu gak sanggup, tolong jangan paksa ibu. Dari kemarin kerjaan tiduran terus. Nah juga bisa kalau mau usaha. Udahlah, jangan banyak ngomong. Ayo cepetan. Tolong ngertiin keadaan ibu. Usia ibu udah tua, kaki ibu udah gak kuat. Ibu takut kalau jatuh nanti kalau dipaksa. Ya justru itu, biar ibu ngerasain gimana capeknya. Jangan enak-enakan aja di kamar. Aku capek juga loh ngurus rumah sendirian. Jadi sekarang dari ibu yang ngerasain. Ya Allah Ner, kalau emang ibu bisa bantu pasti ibu bantu. Tapi sekarang benar-benar gak sanggup. Aku nggak peduli. Ayo berdiri sekarang juga. Jangan bikin aku naik darah. Kalau aku marah lebih parah nanti. Ibu ini mertua kamu. Ibu udah tua, tolong kasihanin ibu. Kasian? Kemarin waktu toplesku pecah, gak ngerasa kasihan buat aku yang udah sayang sama barang itu. Enggak kan? Jadi sekarang yang barang aku kasihan. Astagfirullah Ibu cuma manusia biasa, gak luput dari salah. Udah cukup. Yang aku mau sekarang, Mani harus kincong pas aku pulang nanti. Tapi kalau ibu jatuh gimana? Siapa nolongin ibu? Ya urusan ibu lah, aku gak mau tahu. Ayo sini, yang bikin aku naik lagi. Ya Allah, kenapa kamu tega begini ke ibu? Udahlah, jangan nangis. Bangun lagi sana. Aku gak punya waktu buat ngurusin orang manja. Udah, cukup ya. Kalau sampai aku pulang nanti rumah ini masih berantakan, awas aja ibu. Aku bisa lebih marah lagi. Ya Allah, kuatkan hambamu ini. Beberapa jam kemudian, Erni pun pulang. Saat masuk ke ruang tamu, ia melihat Bumila tertidur di sofa. Sementara itu, lantai masih berdebu dan cucian piring menumpuki dapur. Ya ampun, ini maksudnya kerjaan rumah yang aku titipin. Udah beres, malah tidur di sofa. Dasar. Erni mengguncang Bumila. Astagfirullah, ada apa Ibu baru ketiduran sebentar. Baru ketiduran katanya. Kerjaan rumah masih berantakan, lantai kotor, piring gak kecuci. Maaf tadi ibu udah coba nyapu pelan-pelan, tapi kaki ibu lemas. Jadi ibu pikir mau tidur sebentar biar ada tenaga. Tidur sebentar apanya? Bilang aja males. Jangan bikin alasan pakai kaki lemes segala. Aku udah tahu, ibu tuh suka ngeluh terus. Sumpah demi Allah, ibu gak bohong. Kaki ibu lemas tadi, kayak berbahan sebentar di sofa, ada niat males. Udahlah, capek aku. Ingin orang tua, saya pura-pura sakit biar gak kerja. Ya Allah ibu beneran sakit, bukan pura-pura. Umur ibu udah segini dan udah gak suka dulu. Kalau tau diri udah tua udah gak kuat, jangan bikin masalah kayak kemarin. Double aku, bikin kesel aja. Ibu udah minta maaf soal itu Ibu juga sedih. Enggak kalau Bu, terus justru kesannya tersalah. ibu yang jangan kepikiran. Sedih. Aku yang harus lebih Udah sedih. Bu, ayo mertua sini, kayak gini. aku antar Bukannya ibu ke ngebantu, kamar malah biar beban. bisa tidur. Udah tua masih Jangan udah banyak mikirin masalah. yang aneh-aneh lagi ya. Astagfirullah jangan ngomong kayak gitu. Sudah amat.
Sana, balik ke kamar. Maaf ya, udah bikin kau marah lagi hari ini, Er. Ya, minta maaf sih terus. Gak ada buktinya. Sama aja bohong. Tiap hari mengulang kesalahan yang bikin aku emosi. Dan satu lagi, awas saja kalau ibu buka mulut ke Mas Jono. Iya, Er. Nah gitu dong, tahu diri. Masuk kamar sana. Apa muka ibu? Beberapa hari kemudian, hari itu, Ernie sedang mencuci piring. Dari kamar, terdengar suara Bu Mila memanggil lagi. Ernie, tolong bikinin ibu teh ya. Ngorokan ibu kering. Dari tadi nggak enak di badan. Ya bu ya, bentar. Ernie buka rak dapur, membuat teh. Tapi pikirannya dikuasai bisikan jahat. Ia mata botol deterjen. Lalu tersenyum miring. Ntar aku campurin dikit aja. Siapa yang tahu? Sekalian beres semua masalah aku. Ia menuang sedikit deterjen ke dalam gelas teh, mengaduknya sambil tersenyum dingin. Setelah itu, ia menuju kamar Bu Mila dengan senyum pura-pura manis. Aku bikinin teh hangat spesial buat ibu. Kalian aku minta maaf ya. Akhir-akhir ini nggak lagi ibu. Aku sadar aku salah. Alhamdulillah, Er. Akhirnya kamu sadar juga. Ya bu, aku nyesel banget udah kasar sama ibu. Jadi sekarang, minum tehnya. Aku bikinin khusus buat ibu. Kasih banyak ya, Er. Kamu baik banget. Bu, jangan lama-lama. Tehnya masih hangat tuh. Minum sekarang. Biar badan ibu segar lagi. Bu Mila mulai meraih cangkir teh itu. Namun tiba-tiba terdengar suara keras dari dapur seperti piring jatuh. Agak apaan tuh? Bentar ya bu, aku lihat dulu ke dapur. Ernie pun ke dapur. Ternyata hanya seekor kucing yang menjatuhkan piring. Ia mendengus kesal. Alah, cuma kucing. Bikin deg-degan aja. Ia pun kembali ke kamar. Lalu melihat Bu Mila duduk dengan tenang. Bu, tehnya udah diminum. Iya, Er. Tadi ibu udah minum. Makasih banyak ya. Oh, iya. Bagus deh kalau udah. Aku seneng ibu suka. Kok ibu masih baik-baik aja ya? Ya aku campurin loh deterjen kayaknya. Jangan-jangan aku yang salah lihat ya. Coba kono sedikit aja apa ya. Yakin ini sebenarnya gimana? Ia pun menangguk sisa teh itu. Hanya beberapa detik kemudian, wajahnya berubah pucat. Duh, udah aku sesak. Udah aku panas banget. Ya Allah, kenapa ini? Tanpa ia tahu, sebenarnya Bu Mila tidak minum teh itu. Teh itu tumpah setengah ke kasur. Tapi karena Bu Mila takut, Ernie akan marah jika ia tidak minumnya. Bu Mila pun berbohong, mengatakan bahwa ia sudah minum teh itu.